unik. Pada hari ini kita membuka acara, yaitu adalah untuk acara podcast Elatur Batak Unik, di mana di sini kita akan membahas dua sisi orang Batak melalui agama dan adatnya. Horas menjua-jua. Oke, horas untuk kita semua. Selamat datang di podcast yang membahas budaya, adat, dan nilai luhur orang Batak. Episode pertama kali ini kita akan membahas salah satu momen adat yang sangat sakral dan penuh makna dalam kehidupan orang Batak Toba, yaitu acara Sahur Matua. Di dalam live keluar nggak salah kedengaran nggak? Di live kita ada kan? Oke, jadi untuk pembahasan secara lebih mendalam hari ini kita sudah bersama Amang Situa Dr. Berlin Sihaloho. Amang ini merupakan Ketua Silahi Sabungan se-Jabodetabek dan merupakan juga Ketua Bidang Adat. Pertama-tama terima kasih kepada tim Elatur Batak Unik yang telah mengundang kami untuk memberikan pencerahan dan pengayaan materi kepada generasi muda mengenai adat dan budaya Batak, terutama untuk materi adat Sahur Matua. Saya sebagai pemerhati adat untuk Punguan Loho Raja se-Jabodetabek dan sekaligus penguasa Silahi Sabungan se-Jabodetabek. Mungkin itu sekedar perkenalan. Jadi mungkin sudah bisa kami jelaskan. Oke, baik, siap Amang. Jadi kita akan masuk ke sesi tanya perjawaban kepada Baik. Amang Ketua Terima Bidang kasih. Adat. Oke, untuk pertanyaan pertama Amang, untuk Amang Ketua Adat, apa sih sebenarnya makna Sahur Matua dalam adat Batak Toba dan mengapa status ini dianggap sebagai kehormatan tertinggi dalam kematian? Iya, baik. Jadi sebelum kami jelaskan tentang makna dan filosofi Sahur Matua bagi masyarakat adat Batak, Ya. memang ada 3 peristiwa yang mendapat penekanan khusus yang ada perayaan dalam perjalanan hidup orang Batak. Yang pertama dimulai dari kelahiran. Dari kelahiran ini juga suatu peristiwa yang sangat berarti yang melibatkan keluarga, paling tidak keluarga terdekat. Yang kedua, perkawinan. Ini juga mendapat ada ritus adat atau perayaan di situ. Dan yang terakhir adalah adat kematian atau habuk di rumah. Jadi 3 titik simpul ini perjalanan hidup manusia memang mendapat acara di dalam penekanan pelaksanaan adat. Jadi kalau di dalam habuk di roha memang banyak jenis-jenis kematian bagi orang Batak, ya. Terutama yang tertinggi. Kenapa ini yang tertinggi? Adat Sahur Matua. Sebenarnya untuk Sari Matua pun sebenarnya sudah menjadi anugerah sukacita. Alkitab pun ini beberapa panuriran nabi-nabi Tuhan dipasu-pasu diberkati sampai Sari Matua. Tapi dia orang Batak ada lagi terkait atau tingkat Sahur Matua. Nah, inilah cita-cita bagi orang Batak. Ikon gabe mamora jalasana odo na pinangido na pinasita ni halapan. Alalunga gabe marana marburo. Ilo halak na gabe. Jadi mamora marmapino para mamuse o para naon ima satu na mapahopo. Gabe mamora may ba si torok pinokpa. Jadi di ujung gunung na masanak mo. Jadi inilah kenapa ini bisa menjadi mendapat predikat tertinggi
Nah, Saruma tua. Inilah yang dicita-citakan orang tua Batak. Kalau sudah anak-anaknya berkeluarga dan dia sudah menyelesaikan tanggung jawab. Karena tugas orang tua adalah pangulihon. Makanya kalau ada pesta adat Batak, yang berpesta di situ orang tuanya, Manggarai adat. Nah, jadi dia tanggung jawab sudah purna tugas. Jadi biasanya kalau orang purna tugas, biasanya ini dalam suasana sukacita ini. Begitulah makna filosofinya. Oke, Mang, terima kasih Mang untuk pengertiannya. Berikutnya untuk pertanyaan kedua, Mang. Dalam pelaksanaan acara Saruma Tua, bagaimana peran hula-hula, dongan tubuh, dan boru dijalankan? Ya, jadi bagaimana peran unsur-unsur dari Natolu dalam hal ini, memang inilah unsur-unsur yang memenuhi dari Natolu. Jadi satu, memang di dalam perjalanan perkembangan adat masyarakat Batak ini, jadi pada awalnya memang sama ini semua, sama yang kita sebut dengan adat Bona atau Bonani adat. Seluruh orang Batak sama pelaksananya, filosofinya, maknanya sama. Tetapi itu menjadi dasar untuk semua sampai zaman terakhir ini. Jadi adat Bona masih banyak yang bertahan, terutama yang menyangkut Abu Meroha kematian. Rata-rata masih mengakar akarnya dari adat Bona. Yang kedua, setelah masyarakat Batak berkembang, telah mendiami seluruh Tapanuli Raya, ya kan, semakin berkembang, beranak pinak, akhirnya ada dari adat Bona ini disesuaikan dengan lingkungannya, mengalami transformasi. Ya, mengalami transformasi itu yang kita sebut dengan adat Nataradat. Namanya adat Nataradat, itu adat Bona yang sudah mengalami transformasi. Ini adat Bona ini originalnya nih, baru adat Luat. Jadi ada 4 wilayah tempat tinggal masyarakat Batak yang kita sebut dengan Luat Silidung, Luat Samosir, Luat Toba Holbung. Nah, Toba ini pun saat ini udah 2, ada Toba Besaran, ada Toba Uluan. Nah, satu lagi Kumbang. Nah, jadi kalau dia ada Bona ini sama. Nah, ada Luat ini makna filosofinya sama, tapi di dalam teknis pelaksananya agak sedikit berbeda. Ya, ada yang simpel, ada yang ditambah lagi. Nah, yang ketiga adalah adat Nadiadat. Ini pada awalnya tidak ada awalnya. Ini pengaruh masuknya ke Kristenan atau tradisi gereja. Kebetulan orang Batak mayoritas beragama Kristen, pengaruh ini dibaharuilah, mendapat sinar terang lah adat itu. Dan termasuklah tradisi gereja menjadi sebuah adat, telah dihadiri oleh unsur-unsur dari Natolu seperti Kartidi, sudah ada di situ unsur dari Natolu, dongan tubuh, boru, hula-hula kita. Kadang hula-hula juga mengambil peran. Nah, kemudian Sidi, kemudian bahkan yang terakhir ini sampai ulang tahun pun sudah mulai dimasuki, yang tadinya belum. Nah, inilah perkembangan. Berarti adat itu mengalami transformasi ya. Jadi tidak kaku, pakem. Jadi inilah yang perlu. Nah, masalah peran adat Saruma Tua biasanya dari sisi dongan tubuh ya, satu unsurnya dongan tubuh. Dia akan seluruh rumpun marga itu akan mengambil posisi sebagai kasukuton. Nah, perannya apa? Satu, membuat tongam, jagar, ulau. Kalau jagar artinya supaya kelihatan memang berwibawa acara itu, mereka harus banyak torok. Nah, inilah pesan dongan tubuh di sini. Dan kemudian hula-hula. Hula-hula sebagai orang yang pelaksanaannya agak sedikit levelnya di atas, padahal sama. Dari dulu kan 3 tungku, sama rata. Tapi di dalam pelaksanaan memang tidak bisa kita ingkari perlakuan terhadap hula-hula ini agak sedikit. Karena hormat. Ini kita anggap raja kita. Kalau namanya raja kan harus hormat. Jadi perannya inilah yang memberikan berkat atau harta pasu-pasu.
inilah perannya. Nah sekarang Boru, Raja Boru ini Om masih buat sulam tuh hula-hulana. Suhut tadi, suhut kan hula-hulanya. Si buat sulam bagaimana? Doh nama nupahi, marhubas, diulau. Itu peran, 3 unsur. Nah sebenarnya di samping delegatur sebenarnya sama seperti Batak-Batak, apang nama Rokasuhi, suri sobat kalian. Semua pekerjaan adat Batak ini sebenarnya Marokasuhi, Masudi apang nawa. Marokatu, Boru, hula-hula dan raja. Ada raja, karena raja lagi di sini menjadi satu raja Panuturi. Emang sih ya, ada hula-hula. Ada hula-hula Raja Panuturi Guru Limankunan, tapi ada lagi raja. Raja ini bisa raja dengan sahuta, bisa pemerintah setempat. Nah itulah kehadirannya, perannya. Jadi mungkin sudah bisa ditangkap ya dari tim Elatur. Iya. Terima kasih Amang untuk penjelasannya. Berikutnya yang ketiga, mengapa dalam acara Saurmatua ada gondang, tortor bahkan suasana yang lebih terbuka dibanding kematian lain? Apakah ada filosofi di balik itu menurut Amang? Ya, seperti penjelasan di awal, memang kalau adat Saurmatua boleh dibilang rohnya ada sukacita di dalam duka cita. Bisa ditangkap ya, ada sukacita di dalam duka cita. Orang lagi berduka tapi pelaksananya karena ada anugerah Tuhan yang dia terima. Ada pepatah Batak, turpuk si jalon bagian si paimam. Turpuk itu tidak bisa diciptakan diadakan, hanya pemberian dari Tuhan semata. Jadi kalau bagian dari seseorang dia sampai Saurmatua diberikan Tuhan anugerah melihat keturunan dari keturunannya. Paham ya? Kalau kita sempat melihat keturunan kita memiliki keturunan lagi Pak Hopu. Inilah yang disebut dengan kepuasan sukacita itu tadi. Walaupun duka cita faktanya. Nah biasanya dalam adat Saurmatua kenapa harus ada gondang musik? Ini penerimaan suhu pun dalam suasana sukacita harus ditunjukkan kepada umum bahwa kami adalah keluarga yang terberkati. Orang tua kami adalah orang yang terberkati. Itu mengalir, menular kepada generasinya. Pada saat pelaksanaan, dia tidak boleh dalam keadaan menangis, menunduk. Karena ada acara di rumah, Iziabu namanya. Ada acara di halaman. Di halaman Manortor itu. Itulah mereka tunjukkan ke khalayak ramai dengan suasana orang-orang yang terberkati. Biasanya orang yang terberkati akan menunjukkan pancaran sinar wajah yang bersukacita. Makanya ada musik. Memang tingkat kematian ini dari Saurmatua pun sudah ada musik atau gondang bahkan di Kota Pasugit atau musik uning-uningan di masyarakat Batak perkotaan. Tetapi di sini sudah ada sedikit dukanya terasa. Tapi kalau di Saurmatua lebih dominan sukacitanya. Mungkin itu yang latar belakang filosofinya. Iya. Jadi penyambutan pun kepada semua raja Nidutur Manortor. Suasana gembira. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke Amang, terima kasih Amang. Kemudian Amang, apakah status Saurmatua juga berkaitan dengan kehormatan marga? Bagaimana pandangan adat terhadap seorang yang belum mencapai status ini menurut Amang? Baik. Ini ada dua, apakah menyangkut kehormatan dari sebuah marga? Memang dalam pelaksanaan adat Saurmatua ini nama boleh sama, tetapi muatan atau isinya bernas nggak, berisi nggak? Dari gedodai nasi yang warna sama nggak namanya dengan rasanya? Jadi dalam pelaksanaan adat ini pun harus ada rohnya. Bisa-bisa disebut pelaksanaan permintaan suhud Saurmatua, tapi pelaksanaannya miskin makna. Nah ini menyangkut harkat martabat sebuah marga. Dari satu perumpamaan kudusan, unang song pesta ni sianu hidup Saurmatua HP. Nah ini maksudnya bukan karena besarnya pemberian atau perlakuan, tetapi bagaimana suhud menerima semua orang
yang hadir pada acara tersebut. Itu maknanya. Jadi kaya akan makna. Nama sudah tinggi, tapi kaya dalam makna. Jadi inilah mungkin dampaknya kepada sebuah marga di dalam pelaksanaan adat Sarmatullah. Jadi supaya membawa citra yang baik kepada marga, ya kalau kita sudah berani mengatakan adat orang tua kita atau kita Sarmatullah, harus berani di dalam harga. Itu maksudnya. Iya. Maksudnya. Jadi yang kedua apa tadi? Untuk Ibu? pandangan adat terhadap Pandangan? seseorang yang belum mencapai kesombongan itu. Nah, kembalilah seperti padohan nada dua. Turpuk si calon bagi si imam. Kalau sudah turpuknya begitu diberikan Tuhan, siapalah kita ini manusia bisa menggugat atas keputusan diberikan Tuhan. Jadi kita tidak pernah orang yang menggugat kebesaran Tuhan. Jadi kalau memang demikian, tapi orang Batak, masyarakat adat Batak menyediakan sarana slot adat yang untuk kesemua itu. Jadi bukan menjadi suatu kehinaan. Tetapi kalau di dalam cita-cita namanya manusia ada impian maunya begini, pasti yang lebih baik. Tapi kalau sudah demikian yang tidak Sarmatullah, bukan menjadi sebuah kehinaan. Tapi adat tetap melayani menyediakan untuk itu. Oleh Oke. Terima kasih Amang. Berikutnya, apa saja tahapan adat yang wajib dilakukan dalam acara Sarmatua dan bagaimana yang paling, dan menurut Amang ya, yang bagian mana yang paling sakral di acara tersebut? Iya, jadi kalau tahapan-tahapan untuk adat Sarmatullah, biasanya yang pertama ya dari sisi internal dulu. Sebelum masuk pembicaraan raja, para tokoh-tokoh unsur dari Naturu dan raja, ala ulaun marsuhin yang penobat, harus ada raja di situ. Biasanya kalau dahulu ini Raja Parbarigin harus ada. Raja Parbarigin ini tugasnya untuk manuturi korja, ulau bolon di dalam suatu kampung atau hutan. Jadi kalau sekarang ini Parbarigin sudah hanya beberapa daerah tertentu yang memilikinya. Dari masyarakat adat Batak di perkotaan sudah tidak ada lagi mungkin unsur-unsur dari Naturu tadi. Jadi tahapan-tahapan yang pertama dari internal sudah ada sebenarnya tonggo sejaru. Artinya memprediksi, memperkirakan dengan kondisi keluarga yang saat itu sudah bisa memberi nama. Artinya sudah ada di dalam pikirannya. Jadi yang pertama biasanya pelaksanaan adat 1 hari sebelum pelaksanaan ada acara Tonggo Raja. Tetapi kadang sebelum Tonggo Raja ini orang yang katakanlah yang meninggal ini sudah 2 malam atau 2 hari di rumah. Mungkin kalau mereka memperkirakan ini Sarmatullah, biasanya sudah dipanggil Pargosi, Odas-odas sebagai sarana penghiburan. Belum acara adat, hanya untuk umum, hiburan. Setiap malam ada jauh-jauh tortor, saputa, sagius. Nah, jadi itulah tahapan yang pertama. Kalau untuk Sarmatullah ya, sudah disiapkan oleh Suhud. Nah, barulah diputuskan di acara Tonggo Raja oleh para raja dan tokoh-tokoh adat, penatua dan tumungkane, diputuskanlah namanya Sarmatullah. Kalau sudah Sarmatullah, ya berarti yang kedua Tonggo Raja kan? Ada keputusan sebuah sidang. Nah, di situ baru setelah Tonggo Raja masukkan di pelaksanaan adat. Besoknya, jadi yang pertama, sudah ketiga mopo. Nah, ini kan masih tidur di atas, katakanlah masih di atas tikar atau kasur. Nah, ini harus ada acara untuk memasukkan ke dalam peti mopo. Mengangkat jenazah. Iya. Nah, jadi yang ketiga itu harus dilaksanakan dan ini disaksikan oleh hula-hula atau tulang. Jadi ini juga memiliki makna. Yang meninggal apakah si bapak atau si ibu. Nah, punya peran masing-masing hula-hula kita ini.
antara gula-gula dan tulang pamukus ya. Iya. Nah, jadi akan disesuaikan. Baru besok paginya sebelum maralaman. Kan sebelum maralaman adalah adat nakok, acara dijabu di rumah. Kalau laki-laki yang meninggal, berarti dia menerima sabut. Kalau ada bona, itu tulang pamukus yang memberikan sabut. Ya. Kalau masih hidup istrinya, dia akan menerima ulus sampai tua. Tapi kalau istri yang meninggal, yang memberikan sabut adalah bulan-bulan. Yang kalau masih hidup suaminya, ulus sampai tua dari tulangnya. Itu dilaksanakan di rumah. Nah, kemudian ada masuk di sini ada 2 tadi, yang wilayah-wilayah. Kan itu ada bona. Iya. Ada lagi ya seperti ini, gambar acara tutup patang, ulus tutup patang. Tergantung siapa meninggal. Kalau suami meninggal, tulangnya yang memberikan sabutnya dan tulangnya yang memberikan ulus tutup patang. Nah, ini tidak dibawa ulus tutup patang ini. Ini kepada boru. Kalau bapak yang meninggal, suami, maka yang menarik ulus ini adalah boru siap kanan. Tapi kalau istri yang meninggal, boru siap pudan. Jabar di boru mau ulus tutup patang. Makanya ini kan biasanya acara salaman tua membutuhkan persiapan yang matang, termasuk biaya. Nah, boru yang mengambil ulus tutup patang inilah paling tidak punya daya untuk mendukung acara itu. Ada tupaknya, memberikan tupak lebih besar. Itu konsekuensinya. Walaupun orang tuanya yang meninggal gitu. Iya, karena dia menerima ulus tutup patang. Ya, jadi sebenarnya kalau ini hanya apalagi buat Samosir masih berlaku ulus tutup patang. Mungkin di daerah 2 yang lain hanya yang 2 itu tadi. Nah, itulah tahapan-tahapan baru acara maralaman nama. Ini acara maralaman kan istilahnya itu acara umum. Iya. Acara umum. Nah, setelah acara umum selesai, baru pemakaman lah. Pemakaman. Nah, satu juga di sini pemakaman ada yang ke tempat tuba itu tempat natiku, ada yang ke tanah. Jadi kalau marga itu sudah punya si tugu persatuan, makam persatuan namanya sudah ada disiapkan, ya. Jadi ada acara manu-manu popu. Nah, apakah itu biasanya biar esok harinya pagi supaya segar sambil itu. Nah, kemudian, ada di sini namanya kalau sudah maralaman biasanya itu ada hewan kurban. Hewan kurban yang dipersembahkan oleh suhud. Mulai dari kormus tipo tanduk, ada kuda debata. Nah, lahatan itu pun ada 2. Apakah itu menjadi galangnya, menjadi pembagian jabat, atau dilepas. Lahatan bandua. Nah, jadi tergantung kemampuan suhud. Nah, tidak ada. Itu biasanya diskusi di dalam Tokoraja itu. Mungkin itu yang bisa tahapan yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Oke, Mang, terima kasih banyak, Amang. Amang, sekarang banyak generasi muda yang mulai mempertanyakan adat karena dianggap mahal dan rumit. Bagaimana sikap adat menghadapi perubahan zaman tanpa menghilangkan makna salaman tua ini, Amang? Ya, memang ini kelompok-kelompok milenial ini memang dia rasionalitasnya tinggi. Artinya untuk apa berlama-lama kalau hanya untuk yang tidak bermakna, kan begitu. Jadi adat kita ini memang sekilas memang mahal dan melibatkan orang banyak. Jadi tutur pun tidak hanya udah dan tulang. Ini 7 tingkat ini, ya 7 tingkat. 5 ke atas, 2 ke bawah, yang normal dulu, ya. Itu mulai sebonanya hari, baru bona tulang. Ini kan kelompok marga semua ini. Bahkan di luar ada lagi antara bona tulang dan bona nyari panggopar. Itu 2
tahap itu, cuma di tengahnya ada celah. Gula-gula nyopung, bapak nyopung, dan itulah panggopan. Gula-gula bapak nyopung. Biasanya gula-gula di opung nyopung dong bulan nyari. Jadi ada longkap. Jadi di Samosir ini masih dipanggil panggopan antara bola nyari dan bola tulang. Baru tulang pamukus, ya kan? Baru pemulihan disebut. Gula-gula takas, baru tulang rorobot, tulang istri, baru gula-gula di anak, gula-gula di bahuku, atau orang Marangi, yang orang Marangi baru gula. Kalau sampai lagi punya ada, sudah ada gula-gulanya, itu sampai dipanggil gula-gula di bahuku. Nah, kalau ada sarmatua, nah karena ini besar, mau tak mau namanya di awal pun rohnya menunjukkan keluarga yang terberkati. Bagaimanalah menunjukkan sukacita orang yang terberkati, tidak hitung-hitungan nilai uang. Nah ini sekilas dipandang oleh kelompok milenial atau Genji, ini mahal. Nah bagaimana supaya mereka tidak lari dari adat itu? Mungkin satu, memberikan pemahaman, termasuk yang dilakukan oleh Elatur hari ini, memberikan pemahaman, pemaknaan, karena sama-sama penting. Yang mana mau dipotong? Ya kan, 7 tingkat tadi gula-gula saudara kita kandung ini, karena itulah hebatnya mahalnya adat itu. Tidak, semuanya sama-sama penting. Jadi mungkin penjelasan, tetapi kalau di dalam pelaksanaannya memang ini perlu ada efisiensi. Mungkin masalah kalau di perkotaan mudah dilakukan karena saudara-saudara kandung, jadi tidak perlu mengaruh-doran. Kalau di kampung kan Dongas Sahuta itu saudara semua, walaupun mereka pendatang, mungkin dari provinsi lain, karena sesuatu hal datang ke kampung kita, tinggal di situ mencari nafkah, itu saudara juga di kampung. Tapi kalau di masyarakat kota, mungkin ini sudah bisa dilakukan satu efisiensi supaya kembali ke makna kejati diri adat itu sendiri. Mungkin kalau di kampung agak susah. Semua keluarga kalau di kampung bilang. Iya benar. Mau orang Jawa yang tinggal di situ pun hadir. Iya. Nah, hadir. Oke, Mang, terima kasih. Kemudian Mang, acara Sormatua atau bonanya atau jambarnya biasanya apa sih, Mang? Apakah bisa berupa babi atau kerbau atau sapi? Oh, kalau mengenai hewan kurban dari orang yang meninggal, itu namanya boan. Kalau Sarimatua dia boan, kalau sudah Sarimatua namanya sabu-sabu. Naik level lagi namanya sabu-sabuna. Artinya inilah galangnya jambar yang mau dibagi kepada semua yang hadir. Nah, jadi ini tergantung kepada suku yang bersangkutan, keadaannya. Yang tertinggi tadi udah dibara. Biasanya orang-orang yang sudah terhormat, mulia, atau pembesar-pembesar di negara kita ini punya kemampuan, udah dibara. Itulah yang dilahatkan di dalam borotan, diikat. Jadi halaman tempat pelaksanaan adat juga diberikan suatu hiasan yang kita sebut dengan borotan. Borotan ini pun pilihan kayunya nggak sembarang. Ikon hau jujung doluk, hau sarung marnai. Namanya itu ada di haranan khusus. Diberangkatkan tim atau parkobas sidaga borotan. Nah, namanya itu karena filosofinya namanya junjung dulu. Artinya kita akan bagaikan generasi poparan ini akan seperti wibawa sebuah dulu. Makin tinggi gunung, makin tinggi wibawanya. Hina tibuni dulu, do hina sanakna, hina bagas dulu, atau hina ulinya. Itu pepatah Batak yang masih hidup saat ini. Jadi junjung dulu. Seperti itulah harapan generasi anak poparannya nanti semua. Baru sarung naik, ikut panaikon. Harus menaikkan dari orang tuanya. Itu cita-cita harapan orang tua Batak, ya.
Jadi adalah inilah kalau mengenai soal hiasan si Jagarun di halaman Borotan itu banyak yang dirangkai di situ. Nah, diikat. Ada sanggar, ada Mariara, ada Silijuang, Padebane. Nah, itu Kalau untuk pembagian jambannya sendiri itu apakah? Nah, kalau misalkan sabu-sabunya Horus di kota, ya. Nah, itu kalau biasanya kalau ada Batak Bona ya, yang raja di depan, kalau suami yang meninggal berarti tulang yang di depan yang paling berhak. Artinya Oma Raja di Jolo Situbu Hulu namanya. Istilah dalam bertemu raja pun sudah kelihatan cara duduknya, yang membawa pembicaraan dialah nahodanya. Raja yang di depan Situbu Hulu, Raja di Jolo. Kalau suami berarti tulang di depan. Kalau istri hula-hula yang di depan. Nah, Om masih jalur ulu. Siapa yang di depan? Situbu Hulu. Dia akan menerima ulu. Karena tanduk gak bisa dipecah di kepala dibilang. Nah, kalau nak bisa juga sekalian keluarga namanya niat, ya, istilah sekarang biduha. Iya. Nah, itu osang lah, osang. Jadi ada juga luat lain, osang itu tidak begitu tinggi posisinya, itu jatahnya buru, luat. Ini ada luat berbeda. Kalau ada bona, ya mana yang paling tinggi itulah kepada Situbu Hulu kan pulang. Nah, kalau yang lain itu sopa-sopa namanya. Kalau saudara-saudara Doma Tugu, Doma Saburia itu soe. Demikian kalau soal perjalanan. Kalau untuk pembagiannya emang itu jambarnya mentah atau matang? Pembagian jambar biasanya. Jadi berubah zaman, berubah karena memang kalau jambar mentah ini kebanyakan agak rusak sampai di sore harinya. Nah, tapi ada juga yang melaksanakan sampai mempertahankan original adat itu. Tapi kalau sekarang ini pada umumnya sudah masak, artinya sudah dimasak dulu supaya tahan dan bisa dimanfaatkan. Nah, kalau ulu, kalau sudah ada serba tua sabu-sabunya tadi, apalagi dari lahatan yang diikat di Borotan, itu jabarnya suhut itu. Karena itu akan diolah menjadi makanan sama budaya. Nah, dan untuk Situbu Hulu tadi, Raja di Jolo akan diberikan yang lebih bermakna lagi sebagai ini yang lebih berharga. Karena begini ada Batak ini, kalau kadang yang meninggal suami, istri sudah meninggal. Nah, ini kalau suami yang meninggal, tulang nggak bisa bergulung. Kalau istrinya udah meninggal juga? Iya, ya. Nah, ihur-ihur artinya nama kodong itu akan diberikan kepada hula-hula anak pertama. Itu namanya hula-hula sebutan wonang. Nah, karena ini nanti yang meneruskan keluarga ini adalah anak pertama yang menjunjung nama baiknya. Makanya hula-hulanya ini yang kita sebut. Ini belum dikenal orang, belum tahu orang ini. Ini ada origin. Hula-hula sebutan wonang. Hula-hula ini anak sekarang. Karena dia adalah pemimpin yang meneruskan keluarga ini. Dia akan beralih ke dia. Dari hula-hula dari bapak kita tadi. Nah, jadi inilah begitu dalamnya pemaknaan adat itu di dalam adat bola itu sebenarnya. Dan itu yang bisa disampaikan. Oke, terima kasih Bang. Berikutnya Bang, acara Sahur Tua apakah bisa musiknya hanya uning-uningan atau hanya gondang bolon? Kalau boleh tahu gondang bolon itu sebenarnya apa sih Bang? Nah, kalau soal musik, memang sih di Balakesugit rata-rata masih gondang bolon. Ada juga yang musik trompet itu luat. Kemajuan pengaruh tradisi gereja sudah disisir. Karena memang gondang bolon ini ada kadang pemaknaan orang melihatnya seperti ritual agama-agama
kearifan lokal. Padahal sebenarnya ini juga gereja-gereja sudah mendapat pencerahan, artinya diwarnai oleh gereja, mulai dari cara memikta dan pelaksananya sudah ada unsur-unsur Kristianinya. Jadi memang sih satu daerah atau dua masih mengutamakan Gundam, tapi tidak berlari di Jawa perkotaan musiknya sekarang ini udah Gundam boleh pun ada beberapa. Itulah transformasi itu, tapi bukan berarti mengubah makna, kan itu soal sarana yang kita pakai untuk tujuan yang sama bisa. Artinya mau kendaraan apa kita pakai untuk tiba di Bekasi atau di Jakarta sama maknanya. Jadi kalau soal musik tidak terlalu tergantung kemampuan Suhud juga, karena raja-raja pun yang memutuskan pada saat Raja sudah ditarakan. Nah itu mungkin. Jadi Gundam Ulun ini memang agak sedikit lebih levelnya paling atas, karena memang dia suatu ugari, tahu kan ugari, budaya Batak yang kekayaan ada dari mula-mula. Kalau uning-uningan ini sebenarnya yang sekarang udah modern. Kalau ada jenis di bawahnya, Gundam Kasapi namanya, bukan uning-uningan. Beda Gundam Kasapi dengan uning-uningan, walaupun perkakasnya agak mirip. Kalau Gundam Kasapi udah pasti ganti di Tagading, Garatung, Kasapi, Suling. Nah itu di situ Hesek. Nah sekarang ini bisa dulu dicampur dengan Gundam Tagading dengan Kasapi Suling, udah disebut uning-uningan. Sebenarnya harus Garatung pasang ensemble-nya. Terima kasih ya Mang. Oke, berikutnya Mang, apakah dalam setiap acara Sormatua selalu ada borotan? Kalau boleh tahu, borotan ini Mang artinya apa? Jadi kalau untuk ada Sormatua, di beberapa sogit lah dulu ya. Iya, di beberapa Ya, sogit. kita bicarakan. Ini harus, karena memang ini tanda kebesaran tadi orang tua tadi. Jadi iku masih jagar doko bunya lama. Iman apatik berotan. Nah masalah lahatan beda. Itu tadi kan pohon yang ditanam tadi, iya, di halaman iya, sebagai tanda kebesaran dari keluarga itu. Lahatannya bisa dengan sekaligus dia galangna, jabarnya, sabu-sabunya bisa dilepas. Lahatan madua warna namanya. Habis selesai acara pesta dilepas. Hanya pada saat acara pelaksanaan adat dia ada di situ, dilahatkan, diikat. Nah, di situ masalah apa yang dilahatkan kembali kepada ini kemampuan keluarga. Jadi kalau misalkan bisa dilahatkan kuda, tapi sabu-sabu ini nomor niat. Inilah nomornya, inilah berbagai jambar. Ini hanya sebagai simbol. Nanti akan dilepas. Kalau di masyarakat perkotaan, masyarakat ada Batak di perkotaan, udah susah lah mencari tempatnya, apalagi pelaksanaan juga di gedung-gedung. Mencari pohonnya mungkin mencari pohonnya mungkin susah. Ya, satu tempatnya, nggak ada lagi kebun halaman di kota. Iya. Ya. Oke Mang, kalau acara Sormatua yang diundang siapa aja sih Mang? Apakah dari Bona Ari, Bona Tulang? Oh iya, memang udah kita bicarakan di awal. Memang yang tertinggi Bona Nyari. Bahkan ada satu marga mungkin jauh lagi namanya dia paling atas. Mata Nyari bisa. Ini mempunyai kesan khusus bagi sejarah marga itu. Kenapa sampai ada itu? Tapi kalau umumnya ada Bona Nyari, Bona Tulang, Tulang Pamungkus, Hula-hula nama Marangi, baru Hula-hula anak Maluku, anak Mencai. Bahkan sampai kalau ada Pak Opo, inilah perangkat-perangkat dari kelompok tutur. Nah, kalau dari Doa Tubuh, ini juga ada tingkatannya. Doa Saama, Doa Saopung, sampai Persada. Artinya
seperti kelompok marga ini punya satu induk marga. Seperti saya ini induknya Silai Sabungan. Nah, ini Silai Sabungan 8 marga ini. Jadi lihat kondisi status dari keluarga. Kalau besar acaranya, besar pula undangannya. Oke, Mang. Terima kasih, Mang. Kemudian, Mang, apakah di setiap 4 daerah ini ya, yang seperti yang kita bilang tadi, Lubuk, Samosir, Humbang, dan Silindung ini, ketika melakukan acara Sahur Matua selalu ada si Jagaron. Dan apa sih yang mengisi si Jagaron itu? Si Jagaron, memang tadi kan di halaman pun ada si Jagaron. Iya. Di Tongan Ibadas pun ada si Jagaron. Tanda orang tua kita itu sama tua. Kalau dia marpahopu dari anak lengkap marpahopu sepuluh, maka letak si Jagaron dia pas di halang ulu. Iya. Di halang ulu dia lurus. Kalau dia hanya marpahopu dari anak saja, baru belum, tapi sudah menikah semua, sebelah kanan kepala. Kalau dari boru sebelah kiri. Anaknya sudah menikah tapi belum ada pahopu. Nah, dari tanda letak si Jagaron sudah tahu khalayak ramai. Oh, ada belum punya cucu dari anak perempuan atau anak laki. Sinyal. Jadi si Jagaron ini apang nama ropa suhi natulus ada tapungan. Itu memang bagaimana ini kalau di kampung di Bonapasuki ini masih diberi tanda Sahur Matua. Tapi kalau di masyarakat ada Batak di perkotaan ini ya ada yang masih banyak melakukan. Tapi sebagian besar ada juga yang tidak pakai tanda itu lagi si Jagaron ini. Karena itu simbol dan harapan isinya. Kenapa? Simbol nama duduk. Bulir-bulir padi, Iya. isinya cili juang, tanaman pagar-pagar pun pulungan obat ini semua, say-say, bonang-bonang. Itu punya makna tersendiri di dalam kehidupan orang-orang tua di Bonapasuki. Karena ini bisa jadi obat. Nah, jadi itulah isinya. Jadi supaya kenapa ada nama duduk? Karena kalau sudah beras tidak ada lagi benih yang bisa dilahirkan. Kenapa tidak beras? Padi masih menumbuhkan bibit yang baru, yang bernas bisa. Makanya itu tanda-tanda kehidupan sama seperti pira di mana atau itu kan ada kehidupan di dalam. Walaupun dia sekilas seperti benda mati, tapi ada kehidupan melahirkan generasi baru. Nah, itulah filosofinya. Jadi kalau di masyarakat perkotaan saya lihat sudah jarang, apalagi yang Jabodetabek ya tidak jarang kita lihat. Tapi ada juga orang tua ya. Oke, Mang, terima kasih, Mang. Kemudian, Mang, acara Sahur Matua, apakah di dalam acaranya ada upacara penghiburan, mandokon hata, atau langsung menghidup tortor sesuai dengan urutan, yaitu gondang mula-mula, somba-somba, si bani-bani, mangaliat, dan sahat-sahat, Mang? Ya, jadi harus kembali kepada pandokan harapan, ikut tarida warna seteina. Tadi kan acara sukacita tadi rohnya, ada sukacita di dalam dukacita. Kalau Sahur Matua. Jadi kalau yang semua di situ tidak ada lagi kata-kata penghiburan lagu-lagu, masuk mandok mau itu dewata. Supaya isi doa generasi peparahnya juga mengikuti jejak. Ini kan namanya doa permohonan kepada pemilik langit dan bumi. Jadi semua yang hadir di situ tidak memberikan penghiburan atau lagu. Tortornya pun demikian. Sudah tidak ada lagi musik-musik yang agak menggambarkan kesedihan. Jadi dari situ sudah bisa kita maknai. Memang itulah impian cita-cita dari orang tua. Ikut Sahur Matua, marana marboru, marpahopus yang anak, marpahopus yang buru, sikop, sempurna sahur. Nah, namanya Sahur Matua. Dari narasinya aja diksi itu bukan sahur Matua, bukan
Saur madua, artinya sahat madua. Dua itu sukacita anugerah. Jadi kadang di dalam kita banyak menuliskan diksi saur madua itu saur spasi madua. Oh, bukan itu. Dua harus tersendiri. Dua itu rahmat dari Tuhan, sukacita dan sejahtera. Nah, seperti itu. Jadi dari namanya juga saur itu artinya saur sahat. Sampailah kebahagiaan itu bagi keluarga. Itu maksudnya. Dari namanya sudah mencerminkan makna filosofinya. Terima kasih. Oke, Mang. Terima kasih, Mang. Kemudian, Mang, dalam acara Saur Matua, siapakah yang berhak menjadi Raja Pangarapot? Apakah yang harus sudah merpahuku dari anak dan borunya, Mang? Ya, jadi kembali kepada istilah Pangarapot. Iya. Jadi ini di lain daerah lain pengertian. Jadi asal kalau istilah bahasa Indonesia semantiknya apa? Oh, asal kata Mangarapot ini hanya ini ada zaman dahulu. Dahulu tidak ada apa namanya pengawet jenazah atau formalin. Masih papan. Nah, papan ini akan dilem dengan puli, dengan gaji, singkong. Iya. Ada jenisnya lem. Membuat rapatlah peti supaya karena kalau udah sama gua bisa berhari-hari belum dikubur, bisa bau. Nah, ini harus dipastikan di Mangarapot Batam. Itulah makna di awal. Nah, zaman sekarang Mangarapot sudah berubah makna menjadi rapat. Dimaknai dengan rapat. Padahal bukan. Mangarapot itu membuat rapat datang tadi peti. Karena berapa hari pun nanti acaranya supaya tidak berbau. Nah, itulah. Nah, masalah di sini kalau kembali kita rapat itu maksudnya Mangarapot. Ya, sudah ada nama istilah yang umum yang sudah kita laksanakan tokoh raja. Kalau orang tua tokoh raja lah, apalagi sarban tua. Nah, masalah sebelum acara Saur Matuanya ada nabok itu tadi, ada suatu pertemuan dua-dua atau pemuka-pemuka untuk itu tadi, tentu saja Bu mempersiapkan segala sesuatu. Nah, itu biasanya yang dilaksanakan oleh tokoh-tokoh ya masyarakat atau penatua yang ada di tempat itu. Nah, biasanya kalau sudah dua-dua yang bicara sudah pasti lamar pahopo, sudah banyak amar dakka ubarna dimuturkan kurungna. Kalau saking sepuhnya berarti asam garam kehidupan ini sudah banyak dia rasakan dari pengalaman, dari pengetahuan. Nah, inilah yang kita minta nasihat dan petunjuknya. Nah, itu. Jadi kembali masing-masing daerah punya makna yang berbeda. Ya. Istilah Mangarapot ini, ya. Oke, Mang. Ulun Saur Matu pada saat kapan siamang boras lapir diberikan oleh semua horong di hula-hula dohot tulak. Nah, baik. Ya, itulah tanda adat itu. Peran dan sekaligus menunjukkan perannya. Kalau raja ditutup hula-hula atau tulang membuat seperti todi atau parbedagir, itu dalam rangka memberikan keteguhan kepada pihak guru kan anak itu, gelengnya dia. Iya. Ya kan? Anak itu bagi hula-hula atau tulang. Jadi selalu yang lebih tinggi memberkati yang di bawahnya dengan cara boras pir. Bir maduddin. Itu juga bahasa Alkitabiah juga itu. Bagaimana Tuhan memberkati Joshua bir maduddin. Ikodo manakku hotu dia mengalahkan. Sama seperti itu perannya yang dilakukan oleh Tuhan kepada panuliran nabi-nabinya, termasuk Joshua membawa sampai ke tanah perhentiannya. Jadi demikianlah kehadiran membawa pasu-pasu. Nah, jadi memang dari semua tutur tadi yang kita 7 tingkat tadi semuanya membawa mereka berdua dengan caranya masing-masing. Ya.
Baik. Nah, Oke Amang, untuk terakhir sekaligus penutup, apa sih pesan Amang untuk Elator Batak Unik yang mencoba menggali sisi orang Batak Ya. melalui dua sisi, yaitu dari agama dan adatnya? Mungkin ada pesan khusus dari Ya. Amang. terus terang saya bangga bagaimana kiprahnya Elatur sampai begitu memberikan perhatian untuk melestarikan adat dan budaya. Ini dengan cara yang dilakukan dia di bawah pimpinan Pastorus ini terus kalah. Memang setiap titik-titik ini bekerja, ini akan menghasilkan buah yang manis. Sedikit yang kita lakukan. Bagaimana seekor kupu-kupu mengepakkan sayapnya tidak akan menimbulkan efek apa-apa. Tapi kalau sudah bersama-sama, bagaimana berpindahnya kupu-kupu dari satu titik ke titik, dari Siberia berpindahnya kupu-kupu jutaan menimbulkan badai sampai ke Amerika lagi. Itu dampaknya. Jadi kalau satu Elatur, satu sudah berbuat, tambah lagi yang lain, maka anak kita ini tidak akan kehilangan jati diri. Dan adat ini akan lestari. Jadi saya pribadi menyampaikan terima kasih kepada Elatur Batak Unik, di samping masih mau berjerih payah melakukan hal yang demikian, pekerjaan yang demikian ini. Ini pencerahan, pengayaan kepada generasi berikut. Karena mereka lah pewaris. Siapa lagi yang melanjutkan ini kalau tidak mereka? Nah, ini sebuah pelajaran yang sangat berharga dan mendapat pujian. Termasuk saya pemerhati adat sangat mendukung untuk mensukseskan, memberi semangat kepada Elatur tetaplah berbuat berkarya demi bangsa Batak. Itulah harapan saya. Jangan jemu-jemu, jangan menyerah. Terima kasih. Oke, terima kasih Amang. Kalau kita renungkan, Sahur Matua bukan tentang pesta kematian. Ia adalah simbol bahwa seseorang telah menyelesaikan panggilan sebagai orang tua. Ia melihat anak-anaknya bertumbuh, ia telah menyelesaikan dan menyaksikan keturunannya lahir. Dalam adat Batak, ini adalah sebuah kehormatan. Dalam iman Kristen, ini adalah sebuah anugerah. Namun pada akhirnya bukan status adat yang menentukan kekekalan, melainkan hubungan pribadi dengan Tuhan. Untuk Amang Ketua Adat, terima kasih atas pencerahan hari ini Amang. Baik. Dari pembahasan ini kita belajar bahwa Sahur Matua adalah pertemuan antara adat dan iman, antara penghormatan manusia dan pengharapan akan hidup yang kekal. Sekarang pertanyaannya untuk kita semua, apakah kita hanya mengejar gelar Sahur Matua dalam adat, ataukah kita juga mempersiapkan diri secara rohani? Bagaimana menurut kalian tentang tradisi Sahur Matua ini? Apakah kalian setuju bahwa ini adalah bentuk ucapan syukur atas kehidupan yang tuntas? Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Mari kita berdiskusi dengan bijak dan penuh hormat. Horas untuk kita semua. Terima kasih untuk Amang. Baik, terima kasih kepada tim Elatur Batak Unik. Sukses selalu. Tuhan memberkati. Amin. Oke, kita see you dulu Amang.